Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas kita. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dibimbing supaya Allah menuntun aktivitas kita untuk bisa melakukan aktivitas yang baik insya Allah. Teman-teman, hari ini hari Jumat dan insya Allah kita akan coba membahas atau belajar bersama-sama satu materi yang penting bagi kita dan mungkin sangat kita butuhkan untuk hidup kita, yaitu tentang doa. Jadi setiap kita pasti butuh untuk mengangkat tangan, butuh untuk berdoa, butuh untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setidaknya orang yang berdoa itu dia itu mempunyai dua hal yang dia inginkan gitu. Dia butuhkan. Yang pertama, dia berdoa karena dia memang mempunyai satu kebutuhan tertentu atau keinginan tertentu yang dia ingin mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena dia itu ingin memohon ampun kepada Allah. Jadi setidaknya ada dua hal yang menjadikan orang meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini adalah ibadah gitu. Karena Allah sendiri yang perintahkan. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, berdoalah kepadaku dan aku akan kabulkan gitu. Jadi kalaupun misalkan doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada pembahasan bagaimana ketika doa kita itu tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti akan kita bahas bagaimana ketika kita memohon kepada Allah tapi kok tidak Allah jawab doa kita gitu. Nah, itu apa penyebabnya dan bagaimana caranya supaya doa kita itu bisa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tadi bahwa Allah itu yang perintahkan supaya kita berdoa. Jadi, kalaupun misalkan tidak dijawab, itu tetap bernilai ibadah karena doa adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana supaya dalam kita berdoa itu doa kita bisa cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawabannya Allah Subhanahu wa taala sendiri juga yang katakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan ketika itu ada sebagian orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang bertanya kepadamu tentang aku," kata Allah, "maka katakan, aku itu dekat," kata Allah. Jadi ketika kita menanyakan di mana Allah, Allah itu dekat. Ya. Kemudian ujibu da'watad da'i idza da'ani, Allah mengabulkan semua permohonan yang hamba-Ku mintakan kepadaku gitu. Jadi kaidahnya Allah itu mengabulkan setiap doa yang kita pintakan kepada Allah. Tentunya doa yang baik-baik gitu. Bukan doa yang buruk itu, mendoakan orang lain supaya misalkan dia itu celaka dan lain sebagainya. Bukan doa yang buruk, tapi doa yang baik itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu kunci di kalimat selanjutnya, uji da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
jika kamu, kata Allah, seolah-olah Allah mengatakan, jika doa kamu ingin cepat dijawab, maka cepat juga respon panggilanku, kata Allah. Ketika panggilan azan itu yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, Allah itu mengabulkan doa kita tergantung bagaimana cara kita merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika panggilan azan dikumandangkan itu, apakah respon kita itu lambat? Apakah respon kita itu cepat bersegera? Atau bahkan sebelum panggilan itu datang kita sudah siap? Nah, nanti Allah mengabulkan doa itu tergantung bagaimana cara kita merespon panggilan Allah tersebut gitu. Mungkin ketika panggilan azan itu ada orang yang ketika mendengar panggilan azan itu dia langsung bersiap-siap gitu. Jadi tepat waktu ketika azan dikumandangkan dia langsung siap-siap berangkat ke masjid kalau laki-laki. Jadi langsung laksanakan sholat. Nah, nanti Allah akan mengabulkan tepat waktu itu. Jadi Allah akan mengabulkan tepat sesuai dengan apa yang kita mintakan, sesuai dengan tepat waktu gitu. Karena kita juga ketika merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala tepat waktu gitu. Namun yang istimewa itu sebelum panggilan azan dikumandangkan dia sudah siap-siap. Dia sudah datang ke masjid menunggu waktu sholat. Nah, itu mungkin ada beberapa bagian tertentu yang kita itu belum memohon kepada Allah tapi sudah dikabulkan. Nah, itu bisa jadi karena kita datang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sebelum panggilan itu dikumandangkan. Makanya ada beberapa orang yang mungkin dia itu sebelum berdoa sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kurang baik itu yang ketiga gitu, orang yang ketika panggilan azan itu dikumandangkan tapi dia berleha-leha gitu atau menunda-nunda, nanti saja, baru juga azan belum qomat gitu, atau nanti dulu baru juga qomat gitu, baru juga adzan, baru juga qomat, waktunya masih panjang gitu, misalkan masih ada waktu. Nah, itu juga nanti ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang meminta tapi doanya lama gitu dikabulkannya gitu. Nah, mungkin ada orang yang ingin doanya cepat dijawab tapi dia tidak cepat merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya bisa cepat dikabulkan gitu? Seolah-olah Allah mengatakan, kamu itu ingin doanya cepat dijawab tapi panggilanku tidak cepat kamu respon gitu. Itu bagaimana? Misalkan kita itu misalkan kita itu membutuhkan sesuatu, membutuhkan bantuan kepada orang lain gitu ya, kita membutuhkan bantuan orang lain, kita itu ingin cepat orang itu membantu kita gitu, tapi kita sendiri ketika orang itu mempunyai bantuan kita tidak membantunya gitu. Jadi seolah-olah kita itu ingin sesuatu tapi kita itu kita ingin dibantu oleh orang lain tapi kita tidak mau membantu orang lain gitu. Bagaimana itu? Jadi sulit gitu. Jadi ketika doa kita ingin cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus cepat merespon panggilan Allah itu. Ketika ada panggilan hayya 'alas shalah gitu, kita ini sudah waktunya sholat, kita cepat-cepat sholat gitu. Karena saya itu punya permohonan yang ingin dimintakan kepada Allah dan saya ingin cepat dikabulkan oleh Allah, maka saya juga harus cepat merespon panggilan Allah gitu. Jadi begitulah, karena Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita ingin cepat dijawab berdoa kita, maka kita juga harus cepat merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalkan ada pertanyaan, saya sudah sholat tepat waktu, saya sudah cepat merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala, bahkan saya pun sudah
siap-siap sebelum panggilan azan itu dikumandangkan, tapi kok mengapa doa saya tidak dijawab gitu. Jadi ada orang yang merasa dia itu berdoa kepada Allah, tapi doanya tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ini kita juga harus tahu bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita. Ada doa yang ketika hambanya berdoa kepada Allah, Allah langsung kabulkan. Seketika itu juga dia berdoa, mengangkat tangan, meminta kepada Allah, langsung Allah beri sesuai dengan apa yang dia mintakan. Itu cara Allah mengabulkan doa yang pertama. Kemudian yang kedua, ada doa yang Allah itu tunda. Allah tunda terlebih dahulu, karena ketika kita berdoa itu kita belum membutuhkannya gitu. Jadi Allah menunda doa kita sampai kita mampu, sampai kita siap untuk untuk menanggung doa itu, untuk mendapatkan apa yang kita mintakan. Nah, jadi semisal misal ada orang yang dia itu meminta supaya dia itu ingin kaya. Ya Allah, saya ingin kaya, ingin banyak uang, ingin punya kendaraan yang bagus, ingin punya rumah yang bagus gitu. Dia berdoa, tapi kok Allah tidak kabulkan itu. Dia orangnya soleh misalkan, dia orangnya rajin sholat, dia orangnya sering baca Al-Quran, dia rajin ibadah gitu. Tapi kok kenapa ketika dia berdoa tidak Allah jawab? Nah, itu cara yang kedua tadi, cara Allah mengabulkan doa itu ditunda. Kenapa ditunda? Hikmahnya mungkin ketika nanti dia berdoa supaya dia itu kaya, banyak hartanya, banyak uang, tapi Allah tunda gitu. Mungkin kalau misalkan Allah kabulkan, mungkin orang itu nanti dia bisa sombong, dia mungkin nantinya akan menghambur-hamburkan hartanya gitu. Jadi Allah tunda dulu sampai dia benar-benar ikhlas, sampai nanti dia benar-benar siap untuk menerima doa yang dia mintakan kepada Allah. Karena kalau seketika itu Allah kabulkan, mungkin nanti dia akan sombong gitu. Jadi tidak menggunakan hartanya sesuai yang Allah perintahkan gitu. Nanti kalau dia sudah siap, hatinya sudah siap, jiwanya sudah siap, maka Allah berikan, bahkan Allah berikan bisa tanpa batas gitu. Kok ini datang lagi gitu. Nah, itu jadi mungkin Allah tunda karena dirasa belum siap gitu. Nanti ketika dia sudah siap hatinya, maka Allah berikan. Nanti kalau misalkan sudah siap, dia itu akan gunakan hartanya sesuai yang Allah perintahkan. Dia akan gunakan hartanya untuk bersedekah, dia akan gunakan hartanya untuk berinfak, berbagi gitu. Kemudian misalkan membangun masjid gitu, itu yang istimewa gitu. Nah, mungkin tanpa sadar juga kita itu merasa doa kita tidak dijawab, padahal sudah dijawab gitu. Tadi yang ditunda dulu gitu. Mungkin dulu kita pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tanpa sadar sudah kita dapatkan itu. Hari ini misalkan, contoh dulu berdoa supaya bisa dapat handphone gitu, bisa mempunyai handphone gitu. Mungkin dulu pernah berdoa dan sekarang sudah punya handphonenya dan tanpa sadar itu sudah terjawab gitu. Jadi mungkin ada beberapa bagian doa-doa kita yang terdahulu itu yang kita mintakan, mungkin dulu kita mengiranya doa itu belum dijawab, tapi tanpa sadar sekarang mungkin sudah dijawab. Misalkan dulu gitu kita pernah bermohon supaya kita itu bisa sehat gitu. Nah, ketika sekarang kita sudah sehat itu adalah bagian dari jawaban doa yang kita mintakan dulu itu gitu. Nah, jadi tanpa sadar doa yang kita mintakan dulu sekali gitu ya, mungkin sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi tadi bagian yang kedua cara Allah mengabulkan doa adalah ditunda dulu sampai kita benar-benar
siap. Kemudian yang ketiga, Allah itu mengabulkan doa hambanya tidak sesuai dengan apa yang hamba mintakan, tapi diganti dengan yang lebih baik. Ya, jadi diganti doanya, bukan apa ya, bukan dijawab sesuai dengan apa yang dia mintakan, tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah itu tahu, Allah tahu sekali apa yang baik bagi kita gitu. Mungkin ketika kita berdoa, kita merasa itu baik bagi kita, tapi kata Allah itu tidak baik bagi kamu. Jadi kita berdoa misalkan ingin diberikan jodoh gitu. Kita berdoa supaya bisa berpasangan dengan si A, misalkan dengan si fulan misalkan. Karena misalkan kesolehannya atau misalkan karena kecantikannya atau lain sebagainya, kita bermohon supaya bisa berjodoh dengan dia misalkan. Tapi kok kenapa tidak dijodohkan dengan dia gitu? Malahan yang lebih menyakitkan, kok dia itu bisa menikah dengan yang lain gitu. Ya, ya Allah, saya itu kurang apa gitu. Saya sudah ibadah, saya sudah memenuhi panggilanmu, tapi kenapa saya berdoa misalkan, ketika berdoa kok orang yang ingin ingin kita bersama dengannya, tapi kok malah dengan yang lain gitu. Nah, Allah tahu, Allah tahu yang baik menurut kita gitu. Jadi jangan jangan kita simpulkan atau jangan kita pikirkan sesuai perasaan kita saja gitu. Mungkin kita merasa orang itu adalah orang yang tepat untuk kita, mungkin kita merasa orang itu adalah orang yang baik bagi kita, tapi bagi Allah itu tidak baik bagi kamu gitu. Mungkin nanti dia sama kamu akan banyak bertentangan, akan banyak berselisih gitu. Nanti aku siapkan, kata Allah, yang sesuai atau yang pas, yang cocok dengan kamu gitu. Jadi mungkin kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurut kita baik, tapi menurut Allah itu tidak baik gitu. Jadi Allah ganti dengan yang lebih baik gitu. Nah, jadi jangan berpikir kenapa doa kita itu tidak cepat dijawab, kenapa doa kita itu tidak Allah kabulkan gitu. Kita harus tahu bagaimana cara Allah mengabulkan doa itu gitu. Ada doa yang langsung dijawab, ada doa yang Allah tunda, kemudian ada juga doa yang Allah ganti dengan yang lebih baik gitu. Karena Allah tahu yang terbaik bagi kita gitu. Jadi bahkan ada ulama yang mengatakan juga gitu, ketika misalkan kenapa doa kita itu tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa doa kita itu tidak cepat direspon oleh Allah, tidak cepat dikabulkan. Salah satu ini adalah hikmah ya. Jadi bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika kita meminta kepada Allah tapi Allah tidak kabulkan misalkan. Nah, salah satu cara yang lebih menenangkan hati kita itu, atau yang bisa membuat kita itu takjub kepada Allah, yang bisa membuat kita itu Masya Allah gitu, ini sangat istimewa gitu. Nah, jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tidak kabulkan doa itu, jangan berpikir atau berhusnuzon kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Jadi jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjelek-jelekan Allah, kita berprasangka buruk kepada Allah. Jadi kata-kata itu, jangan berprasangka buruk ketika doa kita tidak dijawab. Jangan berprasangka buruk kepada Allah, tapi bersyukurlah karena doa kita itu tidak cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyesal atau jangan berprasangka buruk ketika doa kita tidak cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bersyukurlah
ketika kita melakukan dosa tidak langsung Allah azab. Itu kata-kata yang sangat dalam sekali gitu. Sampai ketika saya membaca kata-kata itu, wah ternyata Allah itu memang sayang kepada kita gitu. Coba bayangkan ketika kita misalkan melakukan dosa nih, apapun dosa itu, kan Allah bisa saja gitu langsung mengazab, Allah langsung menghukum kita gitu. Tapi kok kita masih hidup saja, tapi kok kita masih baik-baik saja gitu ya. Ada banyak umat-umat dahulu gitu yang menentang Allah gitu sampai Allah azab. Itu apa, azab sampai dilempari batu gitu kan, dihujani batu gitu. Tapi kita itu bersyukurnya ketika kita melakukan dosa itu tidak langsung Allah azab seketika itu gitu. Itu kata-kata yang sangat dalam sekali gitu. Jadi jangan berprasangka buruk gitu, jangan berhusnuzon kepada Allah ketika doa kita tidak dijawab, tapi bersyukurlah ketika kita melakukan dosa tidak langsung Allah azab. Dan itu yang akan menjadikan kita lebih semangat lagi dalam berdoa kepada Allah gitu. Ketika belum dijawab, doa lagi. Ketika belum dijawab, doa lagi. Ketika belum dijawab, doa terus gitu. Karena Allah senang orang yang mengangkat tangan dan meminta kepada Allah. Allah itu senang. Allah itu senang orang yang senantiasa dia itu mengangkat tangannya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah benci ketika ada orang yang tidak berdoa kepada Allah. Karena Allah menganggap dia orang sombong. Allah menganggap orang itu tidak butuh kepada Allah. Jadi jangan lelah untuk berdoa, jangan berputus asa dalam berdoa. Mungkin nanti akan ada satu bagian tertentu yang Allah kabulkan, Allah jawab doa kita itu gitu. Mungkin doa yang kita mintakan itu dijawab langsung, mungkin ditunda, atau mungkin diganti dengan yang lebih baik. Itu saja untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang baik silakan diambil, jika ada yang kurang baik silakan diambil pendapat yang lebih baik dari yang lain, dan kita saling menguatkan satu sama lain insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.